takut kelupaan. Oke. Oke. Oke, udah jam 7 kita mulai aja ya. Kami nunggu. Boleh. Sip, thank you Kayot, thank you teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi di Happy Meeting ya. Kita langsung aja seperti biasa. Saya coba share dulu. Sebelum ke Kayot, teman-teman nggak berasa. Ini tadi saya coba susun ya. Kita udah ke Happy Meeting ke-20. Ya, nggak berasa ya dari 1 Oktober. Kalau Happy Story, terakhir itu yang sama Om Apip ya. Kita sama Om Apip ke-16. Happy Meeting lebih sering kita ya. Anggota saya belum update lagi, tapi sekitar udah hampir 450 mungkin ya. Terakhir dari teman-teman Freeport baik yang gabung. Seperti biasa kita ingetin lagi, visinya kita pengen sama-sama dorong perusahaan kita nggak cuma ngejar yang namanya profit, keuntungan finansial semata, tapi prosperity ya. Jadi prosperity itu selain sukses secara finansial, manajemen dan karyawannya juga bahagia dan sehat. Misinya, alasan keberadaan dari komunitas IHC ini, yang pertama kita pengen jadiin wadah buat siapapun, teman-teman yang punya panggilan sama ya, pengen bahagia dan juga pengen membagikan orang lain khususnya di tempat kerja. Poin kedua, memberikan inspirasi lewat berbagai kegiatan ya. Ini lagi kita pikirin juga selain online, apalagi kita udah pandemi, mestinya banyak usulan-usulan baru ya, supaya kita bisa berbagi kebahagiaan dalam bentuk lain selain Happy Meeting dan Happy Story. Dan terakhir, melahirkan sebanyak mungkin agen kebahagiaan. Jadi silakan teman-teman diinfokan ke yang lain, supaya kita makin luas jaringan untuk agen kebahagiaannya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada kopdar, kita sekalian bisa ngomongin bagaimana organisasi ini bisa lebih impactful ya ke sekitar kita. Oke, ini adalah profil pembicara spesial kita malam ini. Thank you banget buat Kayot ya, di tengah kesibukannya memberikan waktu yang terbaik. Jadi kayaknya ini yang hadir beberapa sudah berbagi juga ya, tinggal yang beberapa masih ada yang belum. Kita sangat terbuka, siapapun mau berbagi, pasti ada cerita yang bisa dibagikan untuk kebahagiaan orang lain ya. Nama lengkap Kayot bisa dibaca cukup panjang, Christina Yota Prahastuti. Kayot lahirnya di Jakarta, tapi kalau orang tua dari mana nih Kayot? Asalnya orang tua. Kalau saya kebetulan blasteran ya, kelihatan ya matanya kan. Sama tua. Jadi bapak saya Jogja, ibu saya Wonogiri. Itu Wow, keren ya. Luar biasa ternyata ya. Jogja dan blasteran ya. Oh, berarti kalau ke Jogja kita kayak pulang kampung Kayot ya? Bener. Oke, dulu ada pembicara kita, teman-teman masih ingat nggak Kak Elang? Kak Elang juga istrinya yang di Jogja ya Kayot ya? Istrinya di Jogja. Ya. Oke, dicatat tanggal lahirnya, jangan lupa, beda 3 hari sama saya. Saya duluan lahir 23. Hashtag kode keras. Kode keras. Makanya Jogja tanggal 28. Pendidikan Kayot untuk S1-nya, majornya psikologi, teman-teman. Beda tipis sama saya psikopat, Kayotnya psikolog. Ya, beda dikit ya. Lalu S2-nya Kayot ternyata Health and Safety Environment. Saya baru tahu loh ternyata ya, luar biasa nih, keren banget. Dan karirnya, wah ini tipe setia nih ya, kalau dilihat dari karir tipe setia teman-teman ya. Iya. Jadi Kayot dari 97. Penclok 2. Iya, hebat loh. Saya sempat ketemuan sama Kayot ya, meskipun anak perusahaan kita beda-beda waktu itu, tapi di bawah bendera Kompas Gramedia Group. Dan Kayot itu ternyata cukup punya peran ya, sejarah dalam mengembangkan ada sekitar 7 cabang dari Tribun News ya Kayot ya. Aku kalau koran 14. Wis, luar biasa. Dan belakangan kita bisa tahu ya, salah satu online news sekarang yang cukup leading adalah Tribun ya. Dan Kayot ikut merintis, membidani tribun.com ya Kak ya? Tribunnews.com ya. Tribunnews.com ya, luar biasa. Sekarang beberapa kali terpilih sebagai situs online berita yang terbaik ya di Indonesia. Itu 97 sampai 2012, lalu Kayot melayani di tempat yang kedua sampai hari ini. Jadi lumayan, udah 11 tahun nih Kayot. Iya, 11 tahun ini. Kalau dihitung 2012 ya, sampai sekarang 2012 di Packet System Indonesia. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, jadi service untuk ICT kayak perusahaan ICT dan ICT ya. Sekarang di bawah grup apa Kak? Logistik. Dia itu kita subsidi dari Logicalis. Logicalis teman-teman. Ya, namanya Logicalis. Oke, baik itu aja. Kita langsung aja biar waktu kita lebih banyak untuk mendengarkan dari sharingnya Kayot. Kita sambut
Kayot ya dengan tepuk tangan virtualnya. Silakan Oh ya, teman-teman ya. Oke, saya ya. serahkan selanjutnya buat Kayot. Thank you Kayot. Terima kasih Kak Ruben untuk perkenalannya. Iya benar, Kak Novi itu pernah aku panggil jadi ini ya, Oh Kak iya, Novi itu kan jadi Ovri pernah ya. pembicara. Sebentar, nih yang mana ini kok muncul dua ya? Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung ngetik aja ya. Nanti kita bacain setelah Kayot sharing. Ini aku kecilin Tinggal dulu slideshow aja Kak. slideshow. Ayo. Nah, udah kelihatan ya? Oke, Udah. selamat malam nih teman-teman sekalian. Terima kasih ya. Ada yang udah mandi wangi-wangi khusus buat hadir hari ini. Untuk disclaimer mungkin sudah di-share tadi. Terima kasih kesempatannya buat saya sharing gitu kan ya. Mungkin materinya kayak udah umum banget, udah biasa. Oleh karena itu nanti ada bagian di mana saya juga kepingin nih ada sharing dari teman-teman sekalian. Oke. Disclaimer ini buat lucu-lucuan aja supaya kita tetap ingat kita hadir di sini memang mencari kebahagiaan lah ya. Oke, karena tadi udah dibagikan, saya mending langsung masuk saja. Baik, temanya adalah mendingan happy daripada burnout. Ya, secara logik, secara logika mungkin ya iyalah mendingan happy ya dong daripada burnout. Tapi mungkin dalam sesi ini baik kalau kita coba cek lagi definisi burnout itu apa gitu ya. Apa ya gunanya? Harapan saya adalah ini semacam reminder aja. Baik untuk kita maupun apabila di antara kita ini memang ada yang mengelola tim ya, juga buat mengenali anggota timnya. Ya, kalau kita mengetahui definisinya dengan benar, dengan tepat, mungkin kita nggak sedikit-sedikit bilang bahwa udah deh jangan kasih tugas ke gue udah burn out nih gitu kan ya. Mari kita pelajari batasannya, tanda-tandanya, penyebabnya ya, supaya ya at least kita bisa mencegah dan dengan kata lain kita memilih happy. Oke. So ini satu definisi yang saya ambil dari Fitness and Health International mengenai burnout ya. Pada dasarnya dia adalah kondisi di mana fisik kita, mental, emosi itu benar-benar exhausted ya. Exhausted itu lebih daripada capek, lebih daripada sekedar capek atau mungkin bisa dibilang kepayahan ya, udah benar-benar kayak nggak bisa apa-apa lagi. Tapi ada persyaratannya ya, yaitu karena adanya stres atau tekanan yang berlebihan dan prolong ya, berkelanjutan, berjalan cukup waktu begitu. Ya, jadi apabila kita baru kena satu persoalan terus kita kayak, aduh, saya burnout nih, belum kali gitu ya. Jadi burnout itu sendiri timbul dari suatu keadaan stres yang luar biasa dan itu terus menerus gitu ya, kayak kesimpan gitu sehingga akhirnya dia burnout. Oke. Nah, karena tadi saya sudah singgung-singgung soal stres gitu ya. Mari kita lihat bedanya gitu kan. Stres itu apa, burnout itu apa ya. Kita mungkin sehari-hari ya namanya kita hidup diberi berkat ya, baik pekerjaan, rumah, keluarga gitu. Pasti kita pernah ngalamin stres ya. Dan kalau dalam kaitannya dengan pekerjaan, mungkin tanda-tandanya gitu ya, stres itu timbul atau stres itu kelihatannya kalau seperti apa atau dari apa orang-orang seperti apa ya. Characterize over engagement ya. Saya kasih tanda kurung nih, bekerja long hours ya, bawa kerjaan pulang di weekend, ini tanda-tanda orang stres nih. Kenapa? Karena dia nggak tenang nih kalau kerjaan nggak dibawa gitu ya. Dia nggak tenang kalau weekend itu mungkin beribadah atau mungkin jalan-jalan atau apa tanpa membawa pekerjaannya gitu. Bawa laptop lah, buka laptop lah gitu ya. Nah itu dia stres banget sama kerjaannya ya. Emosinya juga overreaktif ya, berlebihan. Kadang-kadang heboh ya. Ini biasa kalau yang urgency dan hyperactivity ini kayak yang orang itu gerasak-gerusuk heboh kayak semuanya penting gitu. Nggak ada yang nggak penting gitu. Sehingga semuanya mau rebutan harus selesai gitu, diselesaikan gitu. Dan akhirnya tampak sebagai orang yang kehabisan tenaga. Nah, itu di titik stres. Kapan kalau seorang itu bisa
disebut burnout. Itu adalah ketika udah pasif, udah EGP, udah apatis ya, tumpul, lempeng gitu ya. Selalu dah. Ngelihat matanya aja juga udah nggak ada sinarnya lagi nih, gitu ya. Udah nggak ada motivasinya, udah nggak ada standar idealnya. Kerjain aja lah gitu, udah burnout. Dan apa nih kerugiannya ya bagi satu division atau even untuk suatu perusahaan, untuk tim kita? Susah nih narik orang yang udah burnout, atau kitanya udah capek mesti narik lagi orang burnout ya. Nah, setelah kita tahu bedanya, coba kita lihat dulu sebentar penyebabnya ya. Penting nih kita tahu penyebabnya, karena bisa jadi hal-hal ini dianggap biasa oleh kita. Yang namanya juga orang kerja lah, stres mah biasa gitu ya. Ada yang bilang gitu. Lu nggak stres nggak gajian. Nah misalnya kayak gitu ya. Ataupun entah kita menganggap diri kita begitu, ataupun menganggap tim kita, anak buah kita juga kudu begitu gitu kan. Padahal ada hal-hal di dalam pekerjaan yang bisa jadi menimbulkan workout itu. Ya. Misalnya kita merasa bahwa kita tuh nggak bisa mengendalikan kerjaan kita. Apa-apa mungkin harus diputuskan atasan, ya semua hal. Ya, jadi kita tuh cuma ngerjain tapi nggak bisa memutuskan. Some way somehow itu bisa bikin orang burnout ya, merasa nggak berguna, ngerasa udahlah ngapain saya di sini gitu ya. Ataupun ada juga, hopefully nggak terjadi ya di lingkungan perusahaan kita, lack of recognition. Ya, kerjaan bagus, kerjaan jelek, kerjaan bagus sekali sama aja. Ya, jadi orang yang mengusahakan hasil yang baik itu capek sendiri gitu, ya kan? Nah, ini juga berguna nih buat kita apabila kita pada level manajemen gitu ya, pada manajerial, yang namanya rekognisi atau reward itu nggak harus selalu bentuknya uang atau apa. Ya, kadang kita tahu bahwa tim kita lagi punya beban yang sangat berat atau yang stressful nih, wah seminggu ke depan bakalan stressful. Jadi sedikit kemajuan ataupun keberhasilan anggota tim boleh kita kasih rekognisi ya, pujian di email, di WA ya. Karena ini ternyata hal kecil tapi bisa bikin orang burnout ya. Ataupun urusannya dengan job expectation nggak clear, arahnya nggak clear, KPI-nya nggak jelas ya. Nah, kalau yang dua terakhir ini seru nih, entah yang monoton banget, yang nggak bervariasi banget, atau yang excessive stress gitu. Kebetulan kalau saya boleh sharing di lingkungan kantor saya, lumayan banyak titik-titik yang high pressure. Kenapa? Karena kami IT consultant. Biasanya consultant itu harus memenuhi ekspektasi customers ya. Nah, dalam dunia IT everything itu 24/7. Maka situasinya engineer ini bisa jadi menghadapi high pressure environment ya. Nah, dengan mengetahui poin-poin ini, kita bisa menghindari diri kita ataupun anggota tim kita dari hal-hal yang mungkin dari dunia pekerjaan itu bisa bikin burnout. Tapi selain dari sisi pekerjaan, ada juga dari gaya hidup nih. Nah ini, kalau udah gaya hidup, ya kadang-kadang kita bilang bahwa ya emang begini hidup gua gitu ya. Padahal mungkin saja dia bisa menyebabkan atau berinteraksi dengan penyebab-penyebab lain sehingga jadi burnout. Misalnya working too much without enough time untuk relax. Ya, jadi ada juga tipe-tipe pekerja ya yang merasa bahwa bekerja tanpa istirahat itu adalah terbaik yang bakal dinilai perusahaan, ya kan? Ataupun ya escaping from something, kemudian dia kerja aja udah jam 6 udah datang ke kantor, jam 8 belum pulang gitu kan ya. Nah itu bercanda-bercandanya kita gini, ini persoalan di rumah berat bener bos gitu kan ya, nggak pulang-pulang ya kan. Nah itu bisa jadi, tapi sebetulnya sampai satu titik tanpa disadari bisa jadi hasilnya nggak optimal, yang dapat malah burnout-nya ya. Karena itu penting kita catat bahwa working too much itu bisa jadi salah satu penyebab. Nah, yang poin kedua itu berharap terlalu banyak ya. Berharap orang lain muji kah, berharap orang lain ngerti kah, berharap ya. Harapannya terlalu tinggi nih kadang-kadang
malah jadi jebakan ya. Nah, ada juga yang ya ini bisa di dunia kerja, bisa juga di dunia di keluarga atau apa, atau di organisasi apa komunitas begitu, mengambil tanggung jawab terlalu banyak ya, sehingga dia ingin dia yang kerjain gitu ya, yang selesaikan, yang jadi hero atau apa gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kita juga lakukan itu, merasa saya bisa berkontribusi lebih gitu ya, padahal ini bisa jadi titik jebakan, kita bisa masuk ke dalam burnout. Kalau udah urusannya terlalu banyak kerja, nggak istirahat, ya pasti nggak cukup tidur, ya kan? Nah, kemudian karena lingkupnya hanya di kerjaan-kerjaan, bisa jadi ya kan, secara komunikasi nggak luas, secara networking nggak luas, nggak banyak temen lah gitu ya. Sehingga ketika ada kesulitan-kesulitan mau sharing mau apa ya, dia nggak punya banyak teman. Itu dari sisi lifestyle. Ada juga, nah ini menarik nih, personality, kepribadian ya. Kalau kita menghadapi diri kita yang mungkin cenderung ya berlebihan atau ini, ataupun kita ngelihat orang lain gitu ya, terus kita bilangnya gini, emang anaknya udah gitu, udah susah, udah nggak bakal bisa, udah bakal susah, karena dianggapnya sesuatu yang terkait dengan personality itu nggak bisa diubah ya. Kalau kembali pada misinya Karuben tadi dengan organisasi kita pengen jadi happiness agent, kita pengen jadi agen yang bahagia. Maka baiknya kita percaya bahwa personality ini ada memang hal-hal yang kita sulit ubah ya, karena pola asuh, karena lingkungan yang out of our hands ya. Tapi basically kalau kita ngomongnya di dunia kerja, kita ngomongnya di organisasi, personality ini sesuatu yang bukan dirubah istilah saya, tapi bisa dikembangkan ya. Ada orang yang perfeksionis ya kan. Saya pernah alami di satu tim saya, kerjaan tuh nggak submit gitu. Bentar bu, dikit lagi. Besoknya bentar bu, dikit lagi. Ini kamu udah lewat deadline loh. Ada dikit lagi mau saya bagusin dikit lah. Udahlah present aja, ya kan? Salah nggak apa-apa, kita benerin gitu ya. Nah itu adalah fungsi kita untuk percaya bahwa sesuatu yang kurang bagus nih kita bisa rubah. Jadi bukannya emang anaknya gitu, perfeksionis banget, tungguin aja bu, ntar jangan-jangan setahun ditunggu juga nggak kelar ya gitu kan. Ini di titik ekstrim, oke? Atau di sebaliknya, pesimistik ya, apa-apa serba kayaknya nggak mungkin deh itu, kayaknya susah deh itu, kayaknya nggak bakal bisa, padahal mungkin tuntutan di pekerjaan ya tentu ada KPI, ada titik keberhasilan harus dicapai gitu ya. Tapi kalau orang udah pesimistik, udah ya harapannya perusahaan kita bisa berkontribusi, orangnya nganggap nggak bakalan bisa lah itu, mau mencapai untung segitu nggak, ngimpi aja nih perusahaan. Dikiranya itu mungkin kayak pendapat-pendapat yang nggak usah didengerin lah. Padahal itu mungkin jadi titik-titik mulainya burnout ya. The need to be in control, reluctance to delegate ya. Jadi itu tadi berhubungan tuh sama apa namanya lifestyle, pengennya semua dikerjain sendiri, nggak bisa delegate gitu kan. Orangnya nggak cayaan lah ya sama anak buah gitu kan ya. Udah semuanya di dia, pening sendiri, kegulung sendiri gitu dengan keperfeksionisannya atau keinginannya untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri ya. High achieving somehow bagus ya, asalkan realistis ya. Tapi kalau kita udah ngomongin penyebab burnout, maka high achieving di sini tentu yang arahnya udah lebih ekstrim ya. Harus mencapai segitu, kalau enggak saya ini bodoh, saya ini apa sih ya, itu nanti akhirnya against kegulung sendiri sama mimpinya gitu ya. Ini kira-kira nih penyebabnya ya. Mudah-mudahan sambil mendengarkan, sambil membaca, terus mulai mungkin juga mikir jangan-jangan gue ada nih target-target yang kayaknya ketinggian, bolehlah setel-setel gitu ya, biar nggak burn out. Setel baik dari standarnya maupun mungkin time untuk mencapainya gitu ya.
So kita lanjutkan supaya kita bisa mengenal nih ya. Kayak apa sih orang yang burnout itu? Gitu ya. Kita lihat dulu nih dari sisi fisik ya. Mungkin dialami juga ya di lingkungan kita. Ada orang tadinya kayaknya semangat, kayaknya gue seneng nih ngeliat dia nih ya, apa namanya, positif banget gitu. Tapi tetap orang-orang pada suatu situasi bisa jadi kayak gini nih, lunglai gitu ya. Kayak, aduh pinggang gue sakit, pala sakit, masuk angin terus nih gitu kan ya. Bagi minyak angin dong, aduh ini nggak hilang-hilang nih dari 3 hari kayak gitu. Back pain, pusing, nggak enak makan, nggak bisa tidur. Nah ini tanda-tanda nih ya, tanda-tanda nih. Kenapa nih orang gitu kan? Ada sesuatu yang membuatnya dia physically dia capek banget gitu ya. Malah ada keluhan-keluhan secara fisik itu sakit ya. Belum tentu dia sakit benar sih ya. Oke. Nah, secara emosional kita bisa lihat bahwa ini adalah orang yang ngerasa bahwa nggak mungkin lah lu bisa ngerti gue, nggak mungkin lah ini gue bisa berhasil ya, meragukan diri sendiri, nggak ada yang mau temenan sama gue gitu kan ya. Eh, saya nggak bisa mencapai apa-apa. Nah ini tanda-tanda burnout, terutama baik kalau kita ngenalin yaitu tadi ya, memang sebagai agen happiness kita kepengen tim kita, atau misalnya saya di HR gitu ya, ada sekarang 500 karyawan, maunya 500-500-nya happy gitu ya, nggak burn out gitu kan. Eh, tapi itu bukan perannya HR aja ya. Jadi materi ini juga dibawakan ke seluruh karyawan hari itu agar kita sama-sama tahu supaya jangan kejeblos gitu ya. Kadang-kadang kita, bukan kita ya, kadang-kadang di perusahaan itu kalau ada yang burn out lalu HRD nih, HRD gitu kan ya. HRD lagi. Tapi basically seperti tadi di disclaimer bahwa yang bisa bikin kita happy itu kita sendiri ya. Nah, secara perilaku ya, mungkin pernah kita alami juga nih ya, withdrawing with seperti. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya udah nggak sanggup pada satu tugas ya, bisa jadi burnout-nya itu bukan burnout di seluruh kehidupan kita. Burnout-nya tuh di kerjaan, di specific things yang mungkin kita tuh lagi kayak gagal terus ataupun bebannya ditambah banyak. Ya, kadang-kadang kalau kita udah bilang yang kayak gitu jangan gue deh. Saya juga pernah ngomong kayak gitu. Aduh gue udah gak sanggup deh yang kayak gitu. Jangan kasih gue dah. Jadi burnout itu nggak selalu harus kelihatan kayak orang gila gitu ya. Tapi bisa aja nolak-nolakin kerjaan ya kan. Tunda-tunda apa namanya, nggak kelar-kelar kerjaannya, kayak nanti deh, nanti ngerjainnya nanti gitu ya. Nah, tapi memang pada titik yang paling berat ada orang yang terus pergi mabok-mabokan atau ya drugs segala macam. Mudah-mudahan nggak ada yang sampai ke sana ya. Siapapun dari kita maupun tim kita gitu ya. Ataupun kabur-kaburan dari kerjaan gitu kan. Ini mungkin seseorang ini udah muak banget, fed up banget sama satu kerjaan gitu ya. Maka kalau itu diri kita, kita cepet cari cara supaya kita nggak muak lagi sama kerjaan itu. Ataupun kalau ini anak buah kita, tim kita, ataupun karyawan, cepat kita angkat dari kondisi yang nggak enak ini. Oke, ini udah ada pertanyaan ya? Dari Kades ada kayaknya. Oh iya, oke. Ini aku coba ini dulu ya. Aku coba lanjutkan dulu. Lanjut dulu kayak. Lanjut dulu ya pertanyaannya nanti ya. Mana dia? Ini udah aku ini kok nggak mau ya. Oh dia nggak mau pindah ya. Ini udah, nah ini dia. Udah. Saya ingin tanya dulu, silahkan dijawab. Ada nggak yang pernah merasa stres atau burnout? Di open mic boleh ya, atau di kolom chat ya. Siapa yang udah ngerasa pernah burnout? Nah bener juga nih, mendingan mabuk cinta dibanding mabuk-mabukan. Bener juga gitu kan ya. Oke. Jadi
eh ini belum ada yang menjawab nih. Jadi semua di sini belum pernah stres atau belum pernah burnout ya? Oke, apa sih reaksinya? Ada yang mau share nggak? Aku boleh share nggak, Kak? Kades tuh. Boleh, kasih 2 menit, 3 2 menit. menit. Ya, Pernah nggak mungkin ngerasa burnout, terus reaksinya apa gitu? kalau dibilang burnout kayaknya enggak. Cuma kayaknya udah stres yang sampai aku di titik fade up, sampai aku ambil cuti. Oke. Karena sebenarnya sih bukan karena kerjaan ya, tapi karena satu departemen itu yang which is actually bukan satu departemen juga. Bisa dibilang satu oknum yang itu memang dia punya masalah dengan semua orang hampir di seluruh departemen di kantor lah gitu. Dan memang karena kerjaan divisi aku tuh agak bersinggungan dengan divisinya dia, jadi mau nggak mau pasti akan selalu ketemu. Aku sampai ada di titik dengar suara dia aja, aku sampai nafsu makan sampai hilang. Yang tadi aku lagi Wah, lapar, aku lagi lapar, terus tiba-tiba langsung yang kenyang dan agak mual, aku langsung menghindar. Jadi aku ya, pikir, ya. wah ini udah nggak beres nih. Ya udah deh aku cuti dan ya bos aku tahu sih. Bos aku udah sampai cerita yang semuanya juga udah pada tahu lah semua tuh Ya, orang tuh emang bikin masalah gitu sih Kak. Tapi itu kan termasuk kayaknya stres ya karena bukan burnout. Toh juga cuti ya. cuti pun aku padahal di rumah jadi kerja WFH. At least aku menghindari dia gitu Ya, sih. ya. Ya, Oke, terima kasih sharingnya, Kades ya. Jadi kasih kayak eh, mungkin memang bukan burnout, tapi kalau Kades tidak, ini kenapa saya tanya reaksi ya? Kalau Kades di titik itu tidak segera menyadarinya bahwa ini potentially akan bisa lebih buruk ya, bisa jadi misalnya nih, aduh, saya udah muak banget sama tuh orang, tapi kerjaan harus selesai, saya masuk aja gitu ya. Yaitu potentially saya bilang bisa bikin burnout. Karena harus melawan rasa nggak enak. Oleh karena itu reaksinya apa nih? Pada dasarnya sangat diharapkan reaksi pertama kita yang ngakuin aja bahwa kita udah enek banget gitu ya. Mau stres, mau itu burnout, sekarang persoalannya udah bukan itu, adalah bahasa kita sendiri kadang-kadang silahkanlah ambil ya istilahnya apa. Tapi kita jangan sampai enek banget sama sesuatu dan kita nggak ngakuin itu. Karena kalau kita nggak ngakuin dan kita nggak do something tentang itu, gitu ya, ya udah stres-stres aja, cuti-cuti aja lah, gitu kan. Ada loh, jangan keliru ya. Kadang-kadang karyawan ngerasa, oh saya takut kalau ngambil cuti nanti dikira dikira apa dapat nilai jelek nih dari nah, itu orang itu tuh Mbak. bos, ya kan? Lu cuti melulu lu lah, cuti mahak begitu, ya kan? So Iya, di titik ini betul. memang nggak apa-apa kok kita stres, nggak apa-apa kok kita burn out gitu ya. Mm-mm. Satu titik itu bukan penyakit, satu titik itu bukan kesalahan kita ya. Ada mungkin kita kurang apa nggak Mm-mm. apa-apa, tapi diakuin aja. Iya, Dan ketika kita open dengan kondisi itu, maka kita akan do something about it. Oke? iya. Nah, do somethingnya apa? Thank you ya, Kades udah Thank you, ini. Kak Yot. Mhm. Ini loh kok nggak mau sih. Wah, dia udah burn out, Kak. Hmm. Laptopnya burn out. Aku padahal udah enter nih, belum pindah ya? Belum, di kita Belum. belum. Oke, ayo dong. Stop share dulu nggak apa-apa, ulang lagi. Coba ya, stop share. Kita ulang. Ih, udah banyak penonton. Kaget, Tuh ada yang bukan kaget. Barbie itu Bukan nongol. Barbie. Eh, Tanda-tanda mulai burnout yang paling awal. Abis Aduh, abis kenyang soalnya. ini dia. Kita share kembali. Terus Udah muncul, Kak. udah muncul, tapi yang Masih selanjutnya nggak mau muncul. Aku Oh iya? share yang lain aja deh ya. Share yang satu lagi yang masih begini. Oke, langsung aja ke sini. Sip. Slide 11. Yap. Kok nggak mau juga ya? waduh. Kalau Coba langsung ke 11, Ini dia. nah ini. disebul, Sip. baru mau bilang disebul dulu. Sip, So, dah. kita ke prevention dulu.
Prevention artinya kita mau mencoba menghindarinya, ya kan? Di sini saya benar-benar saya senang nih tadi ternyata, oh iya ya benar partisipannya ada 15, yay senang. Mungkin ada 2 orang lah ya, karena kan semakin banyak yang sharing, semakin kita belajar ya, bener nggak Kak? Setuju. Gitu ya. Jadi prevention ini ada poin-poin yang kita bisa pelajari dan jangan-jangan kita tuh udah lakukan kok gitu ya. Dan karenanya kita jadi kalau ditanya kamu pernah stres nggak, pernah burnout nggak, enggak gitu ya, karena kita melakukan prevention ini. Contoh memulai hari dengan ritual yang relaxing gitu ya, nyeruput kopi misalnya, ataupun kalau di saya misalnya nomor 1 bukan handling pet ya, tapi lebih kayak menyapa anjing-anjing saya, itu relaxing ritual di pagi hari gitu ya. Kemudian ada healthy eating, exercise, ya, sleeping habits ya. Percaya atau enggak, ada satu teman yang memang jam 8 malam itu mata udah langsung 2 watt ya. Besoknya bangun jam 4, setengah 5 ya, sholat subuh, dan karenanya dia tuh kayaknya energik aja gitu loh. Ternyata salah satu rahasianya dia memang punya sleeping habits yang bagus gitu. Jam 8 tuh mau diajak nonton mau apa enggak dia udah bisa tidur gitu. Ya mungkin itu satu kebiasaan yang baik ya. Jadi dia besok paginya tuh full charge gitu. Nah, kalau set boundaries ini memang dibutuhkan apa ya? Ketegasan gitu ya. Pokoknya gua kalau hari Sabtu misalnya harus ada waktu 1 jam saya mau berenang misalnya gitu kan ya. Yang lain nanti menyesuaikan gitu kan. Itu set boundaries. Kalau di saya contohnya, saya set boundaries begini, supaya nggak stres. Jadi HR yang harus support, harus jadi malaikat lah ya. Saya bilang, jadi HRD itu saya cuma sampai jam 5. Selebihnya manusia biasa. Jadi kalau saya mau bercanda boleh, saya mau gila boleh gitu ya. Jangan harapkan saya jadi HRD terus sampai jam 5. So, harapannya juga bisa lebih friendly lah ya sama orang-orang. Gitu. Itu kayaknya contoh aja set boundaries. Take a daily break from teknologi ya. Nah nggak tahu nih bisa nggak nih orang nggak HP-an misalnya gitu kan ya, nggak IG-an gitu, nggak ngelihat medsos gitu. Nah itu tapi padahal benar-benar puasa 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 teknologi itu juga menyenangkan gitu ya. Once in a while ya. Nourish your creative side ya. Jangan-jangan sebetulnya selain kita karyawan yang baik di kantor, kita tuh punya bakat-bakat apa gitu ya yang bisa kita timbulkan gitu ya. Coba-coba aja dulu gitu kan ya. Siapa tahu bakat, enggak ya cari lagi gitu kan ya. Banyak sisi-sisi kreatif sebenarnya, setiap orang pasti punya sisi kreatif ya. Cuman mungkin nggak dikasih kesempatan aja untuk tumbuh gitu kan ya. Padahal kalau itu dikasih kesempatan itu bisa jadi penghibur, bisa jadi selingan yang sangat berharga. Kemudian learn how to manage stress ya. Ini banyaklah cara macam-macam ya. Oleh karena itu saya ingin nih mendengar dari paling nggak 2 teman deh yang punya kebiasaan atau cara-cara yang disadari emang ini untuk mencegah supaya saya nggak stres gitu. Yuk siapa yuk yang mau sharing? Ayo teman-teman Eh, saling berbagi. Ada Itu nggak Pak sih? Andreas, Pak Andreas. Woi, boleh. mantap. Pak Lama, Andreas, Mas Vivo, monggo, silakan. monggo. lama Mas enggak Vivo berjumpa. boleh. Coba dulu, silakan. Belum selesai, belum Oh, selesai. ada Mas Andre ternyata. Welcome Mas Andre. Wah ini. Ayo langsung Mas Andre, monggo. Oke, sorry Silakan. terlambat. Teman tadi saya ngikutin dari slide-slide Kak Ruben ya yang di Keren, keren. WhatsApp grup, saya sempat screening sebentar. Saya mau sharing tentang itu sih, lebih ke burnout ya. Karena beberapa beberapa waktu terakhir saya sempat ngalamin gitu loh. Jadi tadi perbedaannya tadi sempat loss of motivation gitu loh, motivasinya udah nggak ada. Terus selain itu juga saya coba bersikap bodoh amat gitu, kadang bomat itu kan kadang perlu juga gitu loh. Cuma suatu titik ketika saya seperti itu seolah-olah nothing happen gitu, nggak ada yang terjadi. Seperti mungkin tadi Kak Desi tadi cerita ya, ada orang
lihat mukanya aja saya nggak mau gitu loh. Dengar suaranya apalagi nggak mau gitu loh. Bahkan sempat saya sampai mutusin eh, M to M gitu, melu atau metu gitu. Artinya saya ngikutin apa situasi kondisi di mana di situ benar-benar istilahnya benar-benar membuat saya burn out ya. Artinya dari mending dulu ketika kita belum burn out itu semangat kerja itu ada, motivasi itu ada gitu loh. Tapi Ya, sekarang bawaannya tuh pengen pulang gitu, pulang cepet gitu. Kalau boleh ya cuti-cuti itu sampai cutinya nggak habis-habis gitu loh. Tapi kan nggak bisa seperti itu gitu. ya, Nah, terus langkah yang saya lakukan sebenarnya sikap bodoh amat itu menurut saya penting juga. Artinya memang hal itu di luar kontrol kita gitu loh. betul. Ya udah saya nerimo aja, kalau orang Jawa ngomong nerimo aja, nerimo yang pandum gitu loh. Ya Ya, biarlah alam ini yang menjawab gitu. Terus selain itu juga saya coba alihkan istilahnya pikiran saya yang mungkin melulu tentang dunia kerja itu saya alihkan gitu loh. Mungkin seperti tadi kata Ayota ya. Saya punya ya, anjing juga di rumah, saya alihkan ke situ. Terus eh, ngajak anak olahraga gitu. Cuma saya pikir seperti itu bisa, tapi kok nggak bisa apa ya? Bertahannya cuma sementara gitu Kak Yota. oh Jadi nggak iya, bisa long live gitu loh. Artinya iya, iya, di alam bawah sadar itu masih muncul terus. Itu kok iya, nggak berubah ya? Situasi kondisi itu kok nggak berubah gitu loh. iya. Nah itu gimana ya? Oh, oke. Terima kasih. Boleh. Terima kasih Pak Andreas Thank you Mas sharingnya. Andre. Heeh. Boleh saya jawab dulu ya. Jadi sebetulnya bersikap masa bodoh itu boleh dan itu benar-benar aja dalam level begini. Kalau kita ada orang yang nyebelin banget gitu ya, sampai satu titik kita tahu kita nggak punya power apa-apa untuk merubah tuh orang gitu kan ya. Yang bisa kita rubah apa sih gitu adalah cara kita bersikap. Jadi kalau tadi sudah juga punya anjing gitu ya, kemudian juga ngajak anak olahraga, ternyata itu belum cukup mengalihkan, mungkin derajat aktivitas lainnya itu bisa eh, diper apa ya, misalnya main-main sama anjing doang, lama-lama jalan-jalan sama anjingku deh, lama-lama mandiin deh atau apa gitu ya, supaya kita bisa membayangkan diri kita bahwa ada orang itu saya nggak senang sikapnya, tapi itu adalah hidup dia. Until a point saya nggak bisa ngapa-ngapain tentang nih orang. Yang bisa saya rubah adalah again bahwa happy itu dari kita ya kan. Apakah kalau orang itu tiba-tiba berubah 100 derajat, 180 derajat terus kita jadi happy? Ya kan? Belum tentu. Pasti muncul lagi masalah-masalah lain. Jadi bersikap masa bodoh itu sebetulnya bukan masa bodoh-bodoh yang sifatnya apatis, bukan, tapi ya udah itu orangnya itu memang seperti itu gitu ya, tahan-tahan apa namanya, bukan tahan-tahan sih ya, kalau tadi misalnya orangnya udah seperti yang Kak Desi hadapi gitu ya, kadang-kadang kita melihatnya dia mungkin dari depan ngeliat mukanya udah enek gitu ya, upayakan kita ngeliatnya dari belakang aja apa dari samping gitu kan ya. Kalau misalnya dia harus berhubungan dalam urusan kerja ya, pekerjaan itu aja yang jadi ini kita, di luar itu, di luar jam kerja kita udah nggak ada itu orang lagi ya, karena kenapa sih kita sampai masih bawa itu, karena di luar kantor pun kita masih bawa-bawa image orang itu yang nyebelin gitu. Nah yang bawa kita sendiri sih ya kan, tinggalin aja di kantor tuh orang adanya di kantor gitu, kita pulang, kita nikmati apa yang boleh kita nikmati di sekitar kita gitu ya. Itu sih Kalau sedikit kalau boleh tambahin kayak ya. kalau yang terjadi sama aku itu kan beberapa bulan yang lalu ya, yang aku Ya. benar-benar udah fed up sama dia. Jadi yang setelah aku take leave, padahal aku WFH, tapi pokoknya intinya aku nggak mau ketemu dia di kantor. Yang aku rasain mungkin jatuhnya jadi lebih kayak EGP sama tuh orang. Benar Ya. yang kata Kayat. Jadi aku lebih cuekin aja tuh orang. Jadi cuma benar-benar hanya hubungan kerjaan. Dan itu udah Ya. aku infoin ke atasan aku langsung sih, direct aku. Jadi aku Ya. udah bilang ke atasan aku, pokoknya aku udah fed up sama dia. Aku nggak akan mau ada urusan apapun kecuali hanya kerjaan. Gitu sih Ya. Kak. Ya. Jadi tapi itu cukup kalau bagi aku itu cukup membantu. Jadi aku bisa
balik kayak dulu lagi, maksudnya kayak ya udah bodo amat. Iya, Dia iya, mau ngapain, dia mau ngapain, aku juga iya. yang penting kerjaan aku beres gitu sih. Poin yang penting adalah apa yang dilakukan Kades terbuka terhadap atasan, Iya, iya sih. Untungnya itu. sehingga tidak dilihat sebagai nah apa sih ini kayak orang pada berantem atau apa, enggak, udah terbuka. Iya, Dan berharap bahwa manajernya itu juga ya memahami inilah, nggak semua orang harus akur gitu kan. betul, iya. Oke, Iya. thank you Oke. ininya ya, sharingnya. Oke, coba kita lihat satu lagi yang sifatnya mungkin recovery ya. Sorry. Yang sifatnya recovery itu ya kalau ini tentang kerjaan, coba diperjelas apa job description-nya gitu kan. Eh, kemudian mengevaluasi kembali goals-nya gitu. Kemudian apa ya, mengakui ya, menerima. Oh iya ya, saya salah, saya keliru. Nah ini hal yang saya suka tanamkan ya sama anak buah saya, bahwa namanya manusia itu bisa salah gitu. Tapi hopefully kesalahan itu bukanlah satu yang disengaja. Dan kedua, kesalahan itu jadi pelajaran gitu kan. Cuman titik-titik yang masuk ke lubang yang sama gitu. Nggak mau ngomong keledai gitu kan ya. Ingat ya teman-teman, cuman apa yang masuk ya ini cuman titik-titik bu gitu kan ya udah, supaya nggak terlalu kasar juga, itu ya bercanda aja lah. So mengakui kesalahan, mengakui adanya masalah itu juga akan membuat kita tahu kita mau recovery gimana ya. Dengan cuti sehari kemudian disadari bahwa ya iya ya, mau gue cuti sehari sebulan setahun juga tuh orang begitu aja bentukannya ya kan. Ya udah GP aja, yang penting pihak-pihak yang penting kepentingan untuk mengetahui soal ini kita juga sampaikan. Ya udah, kita happy lagi deh gitu ya. eh Mungkin saya sedikit sharing deh apa sih yang saya lakukan gitu ya. Bukan berarti dengan melakukan ini saya nggak stres sama sekali. Ya stres pasti datang lagi gitu kan ya. Saya hidup dengan keluarga saya punya 2 anak, yang satu kuliah, yang satu baru lulus SMA. Saya punya 5 anjing yang saya rescue, dan kami sudah berapa tahun ini nggak punya pembantu. Ya, banyak orang bilang nggak ada pembantu, lu nggak stres gitu kan ya? Ya awalnya iya gitu, tapi setelah berbagai dinamik dengan ART gitu, dengan anak-anak, akhirnya saya pikir ya udah, kalau kita mau beres rumah kita, kita beresin, jangan ngomel ke orang kira-kira gitu ya. So saya coba lihat gitu apa sih yang saya lakukan daily, weekly, bi-weekly, monthly, annually ya, di luar kerjaan kantor. Kerjaan kantor udah saya masukin di daily lah ya. Mau dia WFA, mau dia WFO, mau saya cuti, mau saya apa, itu saya masukin di daily. Tapi ada hal-hal penting yang saya tandain, yang artinya saya kalau nggak apa namanya melakukan itu tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak ada yang aduh gitu ya, ada kayak kurang happy gitu. Pet handling itu terutama ya, oleh karena itu saya juga rescue, kemudian membantu orang yang kalau perlu di rescue anjingnya atau apapun gitu ya. Kemudian masih juga nanganin kerjaan rumah gitu ya, capek tapi kalau rumah beres ya udah, hasilnya senang, dan saya memang senang banget olahraga. Nah kalau yang weekly yang saya anggap sebagai titik pelepasan kelelahan itu adalah duaan sama suami, cerita ya, cerita ya, ketawa ya, akur ya, berantem ya udah pokoknya, tapi setiap hari Sabtu misalnya saya mesti ngopi bareng dia gitu ya. Ada juga momen kita pergi berempat ya. Kemudian yang saya juga bikin kadang-kadang apa ya, kalau tiba-tiba badan saya gini, aduh iya ya saya drop ya, oh mungkin saya belum olahraga, ataupun saya nggak ketemu sama coach, saya pakai coach untuk running waktu itu, sekarang ini gitu ya. Saya juga coba ikut line dance supaya ya ada dunia baru. Ini pertama kali saya waktu itu ikut geng ibu-ibu di kompleks. Kemudian apa ya, komunikasi, supportive relationship itu bisa dari saudara kita, dari ipar, dari close friends ya. Jadi jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bersama mereka gitu ya. Kadang-kadang kita kalau diajakin teman geng atau apa gitu, males lah, udah pulang kantor macet, mending pulang tidur gitu kan ya. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga.
Tapi jangan lupa bahwa aktivitas kita dengan lingkaran-lingkaran terdekat ya, ring 1, ring 2 kita, itu juga perlu kita pelihara gitu. Karena itu mau nggak mau jadi suportif untuk persoalan-persoalan kita juga gitu ya. Jadi kita ya happy gitu ya. Nah kemudian kalau yang tahunan ya ada sport event saya ikut atau musik konser. Flying solo juga pernah ya. Bukan juga pernah. Akhirnya saya jadwalkan setahun sekali saya mesti do something. Kalau di kepercayaan saya kita ada yang namanya retreat atau retreat. Ataupun saya pergi sendirian ke satu tempat. Orang-orang bilang kok bisa gitu ya. Ya bisa lah. Ya kan. Orang punya caranya masing-masing. Gitu. Ya, mandi sore cuci muka biar bersih, goreng Cakep. cemilan buat oh iya, cakep ya, goreng cemilan buat nonton TV. Cakep. Cakep. Sahabat Hiace, saya mau bilang terima kasih, semoga berguna Cakep. dan bikin happy. Keren. Oke, kalau ada pertanyaan, Wow, luar biasa. mari Thank you, kita- Kayot. Kayaknya udah banyak yang nanya di Twitter chat. Iya nih, Thank you buat jempolnya, teman-teman ya. Thank you buat kehadirannya. kasih. Kita langsung aja lihat ke fitur chat, mungkin ke atas lagi nih Kayot tuh banyak banget soalnya nanya ya. Aku pernah izin close kamera dulu. Tipe Yang orang pertama, kayak perfeksionis ini kalau nggak bisa dikasih tahu kayak contoh apa yang harus kita lakukan meski udah dibilang ya udah present aja gitu ya. Tapi dia nggak mau juga karena belum sempurna bagi dia. Ini idea kalau saya sih kasih deadline ya presentasi. Jadi ada nih yang tipe gini. Jadi saya kasihnya malah deadline-nya itu lebih dekat gitu ya. Jadi misalnya Senin saya kasih kerjaan, saya mau ketemu kamu Rabu jam 9. Selesai tidak selesai present. Akhirnya dia meluangkan waktu lebih mungkin di rumah ya. Ya terserah ya. Tapi hari itu jam 9 pagi ya walaupun dia mukanya gini. Gila Bu, saya rada begadang nih. Terima kasih ya sudah showing your best effort. Hari ini saya mau lihat hasilnya gitu. Akhirnya dia spend waktunya di ini sih, di rumah kali ya gitu. Tapi bukan yang ntar deh gitu. Tapi nggak semua juga diginiin. Memang pada anak-anak yang kayak lebih ke perfeksionis aja sih. Gitu Kak Des. Apakah membantu? mantap. Cukup Nah, membantu. benar kan Novrita, mendingan mabuk cinta ya dibanding mabuk Sedap. ikan, ya kan? Menarik tentang beda stres dan burnout karena Betis. Betty benar, ya kan? Menurut Kayota antara kedua hal itu yang impact paling besar dalam happiness team Yang mana? nggak bisa dibilang yang mana ya, gitu kan? Saya rasa kalau kita ngomong happiness team itu yang lebih berpengaruh adalah bagaimana cara tim menghadapi anggotanya yang stres atau burnout ini, ya kan? Kalau tim itu diberi pemahaman tentang stres atau burnout ya, diberi pemahaman bahwa ini kalau temen lu tiba-tiba ada yang shut up, gitu, shut down, tiba-tiba diem, tiba-tiba apa, temenin ya, jangan dianeh-anehin. Saya pikir itu sih yang mempengaruhi happiness tim ya. Tim saya sekarang ada 7 orang, isinya milenial banget ya, umurnya separuh saya aja nggak ada. Rasanya kayak punya anak-anak gitu. Nah itu setiap kali saya ingetin gitu, bahwa kita bisa stres, even saya, ibu aja juga bisa stres ya, ini emak lu nih juga bisa stres gitu. Jadi yang mempengaruhi happiness tim bisa stres, bisa burnout, tapi lebih sih kalau menurut aku the way tim ini menanggapi anggota timnya yang lagi baterainya lagi soak lah gitu istilahnya. Gitu ya. Nih Kades pernah stres tentunya dong. Berarti kita normal ya. Mungkin lebih ke light atau moderate. Oke, Kak Mirsa, terima kasih. Berarti banyak nih ekskulnya nih ya kan. Ekskulnya apa Kak Mirsa kalau boleh tahu nih? Ekskul tuh apa Kayota? Oh, hobinya nyanyi Apa tuh. kek? Di luar hobinya. kantor apa kek gitu? Mirsa nyanyi biasanya. Apa ya Kayota ya? Nyanyi atau Nyanyi kadang-kadang ya Bang kalau disuruh Bang Ruben ya Kayota. Oke, Tapi jadi boleh saya mau dong. Ini menyapa mungkin Kayota juga nih Bang Ruben. Kayaknya Kayota ini senior saya sekali di UI dulu di psikologi Pak. Wow, keren. kakak dong, kakak asik. Iya. Mbak ya, kalau kita kan bilang Mbak ya Mbak Yota Iya ya. Mbak kalau di kampus. Sedap, keren. Lalu salam hormat Mbak
Widih, Yes. widih, widih. Kak Mirsa ini angkatan berapa? Aduh jauh Kak, saya Ini 2007. kader masa depannya MA Kak Yota. Widih, 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 2007. widih. Iya. Mantap sekali. Saya diselamatkan oleh Kak Ruben sama Kak Desi nih. Dari lembah apa nih? Dari lembah kesetresan Kak. Ngeri, Ya. ngeri. Iya, Ya, iya. Karena karena dipungut dari kardus. ya itu mungkin jawabannya itu. Jawabannya kenapa nih? Bukan hanya ekskulnya atau apa mungkin kegiatan lainnya, tapi karena adik angkatan saya Sedap. belajarnya psikologi, ya kan? Iya. Iya Kak, Oke. mungkin izin sekalian nanya kali ya Kak Bang Ruben melanjutkan ada pertanyaan di Silakan. bawah juga Kak. Jadi Mbak Yota pertama senang sekali bisa saya langsung lihat kalau temanya burnout sama stres nih kayaknya relate banget dengan saya jadi saya langsung join gitu terus kemudian ngelihatnya pembicaranya Kak Yota juga yang wah gila keren banget terus saya pikir pengalaman praktisnya dan terkait dengan Setuju. psikologinya juga keren banget pasti. Nah, mungkin sekarang saya juga mau info juga nih Kak. Jadi ada istilah namanya well-being ya sekarang Bang Ruben. Jadi yang menjadi basic happiness-nya, seligman ya. Jadi kalau kita menerjemahkannya bisa kebahagiaan juga gitu, banyak faktor. Nah, ini memang ternyata well-being itu berpengaruh terhadap banyak hal, termasuk ke dalam konteks pekerjaan adalah performa kerja seseorang. Kemudian dia sangat dipengaruhi oleh job stress-nya juga ya, occupational stress. Jadi terbukti secara risetnya bahwa job stress itu occupational stress berpengaruh terhadap well-being yang berpengaruh terhadap performa kerja. Nah, ini loh kayak yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah bagaimana kita membuffer ya sebenarnya. Karena job stress itu kan adalah hal yang tidak bisa dihindari ya. Jadi mau tanya dalam konteks pekerjaan Kak Yota karena saya yakin Kak Yota udah lebih expert terutama bidang praktis dalam pekerjaan Kak. Ya, Bagaimana kita membuffer efek dari occupational stress yang sebenarnya kayaknya tidak mungkin bisa dihindari gitu ya dalam konteks pekerjaan. Tadi saya melihat atau mendengar yang Kak Desi dan Pak Andreas sampaikan ada yang menghindar terus kemudian kita bersikap masa bodoh atau mungkin kita bisa living dari organisasi ataupun kelompok kita gitu. Cuman masalahnya kalau saya nih Kak, saya kayaknya nggak mungkin keluar gitu ya Bang Ruben ya dari instansi saya kan gitu kalau misalkan saya dalam stres gitu. Jadi mungkin ada kiat tertentu Kak Yota berdasarkan experience atau pragmatisnya ketika job stress ini yang tidak bisa dihindari dan datangnya sumbernya dari instansi atau dari organisasi kerja kita, baik itu secara level kelompok ataupun kalau organisasi kejauhan level kelompok deh Kak gitu. Artinya kita ketemu sama teman-teman yang kita anggap sebagai toxic gitu ya ataupun orang yang sulit melihat kita menonjol dikit gitu. Sehingga ada aja yang disalah-salahin gitu. Jadi demen banget kalau ada yang salah dikit langsung ya. Itu kan membuat kita stres. Nah, sebelum Kak Yota jawab sih, saya sekarang nih Kak, saat ini saya mencoba cari jawaban secara pragmatisnya sendiri. Saya kabur dari organisasi memang dengan cara saya sekolah lagi. Jadi saya tugas belajar Kak. Jadi melanjutkan lagi. Nah, ini sih sebenarnya jadi intinya sih saya kabur juga sih, flight gitu ya Kak. Cuma nanti kalau saya balik lagi takut seperti Pak Andreas bilang, kayaknya cuma sementara doang gitu. Nah ini persiapan apa yang mesti saya lakukan? Karena saya pasti ngelihat muka teman-teman kita ataupun punya pengalaman yang gak enak kan pasti akan tetap lukanya masih ada ya. Gitu. Anyway Kak, psikolog nggak bisa bantu dirinya sendiri nih. Jadi saya mau nanya sama Kakak aja. Ya kita kan Nanti kalau masih nggak bisa, hubungin psikopat saya. Oh iya. Kita kan psikolog pas lulus doang, udah ada psikopat, bener. ya kan? Iya, Iya, mohon terima penjelasan kasih. Kak, mohon Ya, bantuan. terima kasih Mas Mirsa untuk pertanyaannya. Ya, memang ketika stres, kemudian jatuhnya ke belajar lagi ya, kuliah lagi, tugas belajar, itu sih cara yang positif ya, sangat positif walaupun orang kadang-kadang bingung. Kok lu menghindari stres malah nambahin stres sih? Enggak juga gitu ya. Belajar hal baru itu benar-benar kasih vitamin nih ke pikiran kita, ke hati kita, memberi efek positif gitu kan. Dan saya mau tantang lagi ke Mas Mirsa, gedean mana? Gedean lu bangga lulus sekolah dengan ilmu yang bertambah sehingga bisa berkontribusi lebih, atau gedean ketakutan untuk ketemu dengan teman yang sama gitu loh. Ya kan? Pilih. Kalau karena
bahagia tuh milih ya, kita yang milih ya, kita pilih dong. Gue ternyata bisa nyelesain kuliah ini, tugas belajar ini, nilai yang terbaik dong, gitu ya. Contoh aja nih, kenapa S2 saya kemarin master itu HSE gitu. Karena di kantor per 2017 tiba-tiba saya dapat tugas itu. Saya cuma mikir, gedungnya di kantor, baca sedikit teori gitu ya. HSE perkantoran itu resiko rendah gitu kan. Tahu-tahu HSE-nya itu harus yang terkait sama tender. Dokumennya segede gini nih, pokoknya kalau buat ngebok anjing pingsan aja ya kan. Jadi di situ kemudian masa HRD nggak gini, masa liatin gitu kan ya. Akhirnya sana ambil itu deh Yota, Mbak Yota saya biayai ya untuk ambil sertifikasi K3 umum. Nggak mau Mas, itu mah pakai masa berlaku, saya maunya gelar master gitu kan. Emang ada, tahu, saya cari dulu gitu kan. Dan ketika kuliah saya ngerasa, dan kemudian ternyata pandemi gitu ya, teman-teman sekelas manggil saya mami sih ya, tua sendiri di kelas gitu. Saya udah kayak tertantang untuk apa yang dibilang kemarin HRD masa nggak tahu gitu. Jadi saya rasa pelarian ya, nggak apa-apa dong pelarian. Bagaimana Mas Mirza ini melihat tugas belajar sebagai pelarian sementara, kembalilah dari pelarian dengan rasa bangga, dengan keinginan untuk kontribusi lebih, ya kan? Wajah-wajah yang kemarin nggak enak itu, biarlah satu titik dia akan mengakui gitu bahwa lu tuh oke, balik-balik tugas belajar oke nih gitu ya. Wah, mantap Kak. Terima kasih Kak. Biar Paling nggak jadi Keren. kembali ke diri kita sendiri dulu gitu ya Kak ya. iya Setuju. Memperkuat atau memperkuat ya memegahkan diri dulu sementara sehingga kita lebih kuat kali gitu ya maksudnya ya. Iya, kalau perlu tugas belajar maksudnya ngambil master gitu. Apa Iya dokter? betul Kak ya. Kalau perlu cari IPK tertinggi, walaupun nggak usah kegulung sama mimpi sendiri gitu ya, tapi itu nanti akan kasih, oh ya, kalau kuliah aja belum jadi vitamin ya, kuliahnya kudu IPK tertinggi lah, kudu best graduates lah atau apa. Iya, iya. Iya. Karena dengan tugas belajar saya bisa nggak masuk kantor kan, jadi klien sama izin belajar kalau di PNS. Kalau Oh tugas iya iya. belajar tuh izin belajar tuh kami LPDP ya? Enggak juga. LPDP Kak. LPDP ya. Oke. Mantap. Keren loh bisa lulus LPDP itu, interviewnya susah kan? Tapi saya nggak lulus Kak di Kompas Media waktu dulu daftar. HRD-nya bukan gua sih. Iya. Iya, ini masih ada pertanyaan nih di box ini nih chat. Ada Sebentar ya. dari Kavero. Oke. Sama Fetik sama nggak sih? Terima kasih ya Kak Yota dan Kak Ruben. Thank Terima you Kak kasih, Mirza. Mas Mirza. Sebentar. Sebentar tuh, Mas Mirza. Apakah fatigue masuk dalam burnout, Bu Yota? Jadi fatigue itu kan kondisi yang saya mengerti ya. Fatigue itu kondisi badan yang udah nggak berdaya. Lelah lah ya, capek. Capek. Nah, tadi burnout ada persyaratannya nih, prolong ya. Jadi terus-menerus atau berkepanjangan. Kalau fatigue-nya hanya karena satu project gitu ya. Kita kadang-kadang ada project yang di depan mata ya. Kayak dulu atau saya di Tribun nih, Kak Ruben. Mbak Yota, kita ke Batam ya. Oke, waktunya berapa lama, Mas? 4 bulan. Hah? Kan normalnya 6 bulan, Mas. Ini 4 bulan. So, kita akan tahu bahwa di dalam 4 bulan itu kita akan sangat lelah. Tapi habis itu ya udah gitu kan ya. Kalau fatigue itu mungkin lebih kayak ke spesifik di satu kondisi gitu. Tapi kalau burnout itu udah kayak yang berkepanjangan, kayak persoalan tuh nggak kelar-kelar gitu. Meskipun nanti dampaknya bisa ke fisik juga ya Kak ya? Bisa. Dari psikis ke fisik ya? Bisa. Ya fatigue itu bisa jadi potensially ke arah burnout bisa. Oke. Lanjut, kayak masih ada di bawah. Kalau burnout berdasarkan indikator yang disampaikan Kayot, puji Tuhan belum pernah. Itu tadi Kak Mas Kak Mirza tadi ya. Denger lagu. Oh ya Kak Vero Ini bener. ininya, tips-tipsnya nih teman-teman. Ya, nyanyi, denger lagu ya. Kemudian kalau di ruangan saya tuh di atas jam 5 kan selera musik macam-macam ya. Kalau saya terus terang kalau saya sih istilahnya ambiar, lagu-lagu ambiar, padahal lagu koplo, lagu Benny Caknan, lagu gitu kan. Benar. Itu anak-anak muda begini. Ibu, pertama gitu.
Aku bilang kalau ada lagu nggak enak jangan ditentang, telan aja lama-lama enak. Betul. Abis itu apal. Begitu juga dengan lagu Korea. Aduh, buat aku tuh apa sih yang flower yang begini-begini tuh? Ini ngapa enak? Gini Bu gayanya. Oke lah, enjoy dia Matiin don gitu. Tapi saya joget deh. Iya. Apa muter-muter terus gitulah ya. Pokoknya untuk lansia seperti saya nih lucu sekali lah itu lagu flower itu. On Spotify di kantor, right? Ya kan? Slide-nya boleh di off udah ya? Udah yang tadi itu Udah Kak, ya? yang hang. Nah, Mas Nah, Vivo, ini Mas Vivo Mas Vivo tuh suruh nih, pernah mengalami situasi itu COVID kemarin ya. kemarin saya orang yang sosial biasa ketemu, rumah saya kecil, kerja jadi jenuh, Tiba-tiba harus di rumah. harus di rumah, pressure tinggi, jadi kayak depresi. Iya, saya waktu itu nyebutnya bukan burnout aja sih, panic attack ya, panic mode, kayak mau keluar, ternyata tetangga seberang dibilangnya positif, Takut. tutup jendela gitu ya. Mm-mm. Gitu, bisa jadi sih, bisa jadi yang Mas Vivo alamin itu burnout ataupun ya saya rasa kita banyak yang ngalamin ya sama-sama. Iya, Nah, betul. saya malah pengen tanya balik nih ke Mas Vivo, bagaimana akhirnya bisa keluar dari situasi itu tuh? Bisa kayak Boleh tuh di-share tuh Mas Vivo. ya Jadi seru kan kan ya, seru kita kan nih ya. orang-orang yang survive ya 3 tahun akhirnya. 3 tahun nggak gila atau malah tambah gila nih Boleh kita tuh. nggak jelas Tipis sih. ya, happy sama kentir ya. Kalau Kades pasti Betul ya. kentir itu. Silakan nih Mas Vivo, menarik nih. Mas Vivo boleh share tuh akhirnya gimana Mas ngatasinnya Mas? Mana Mas Vivo? Masih ada nggak Mas Vivo? Tinggal 11 ya. Mungkin dia kepental kah? Bentar, coba saya cek dulu. Oh iya udah nggak ada ya? Oh alah. Kepental kayaknya. Ada. Masih Ada. ada. Monggo Mas, boleh share Mas. Akhirnya gimana Mas Vivo ngatasin karena ini ngalamin semua orang ngalamin di seluruh dunia. Iya nih, Terutama akhirnya yang bisa. ekstrovert nggak bisa ketemu orang. Iya, biasa ketemu orang ya. Iyo, aku waktu itu PP. perusahaannya cukup ketat sih. Jadi semua orang harus WFH. Oke. Setahun Ya. setengah lagi di situ kan, di mana aku biasanya ketemu orang, harus dikunci di kamar. Rumahku kan kecil banget gitu. Waktu itu aku tinggal di kamar ya ukuran 3x3 gitu. Mejanya juga nggak ada, duduk di lantai gitu. Dan tiap hari aku gitu terus gitu kan. Wah, rasanya jadi kayak orang gila bener itu. Aku nanam tanaman tuh dari yang mati-mati itu bisa sampai hutan belantara itu masih nggak bisa. Punya ikan itu 2 akuarium. Nggak bisa juga. Terus akhirnya aku keluar, aku resign, aku pindah perusahaan yang nggak terlalu ketat lagi. Gitu sih. Teradata. Wah, ini ICT nih, Mas. Apanya, Bu? Iya, betul. ICT. Iya. Baik. Ya itu terus saya nggak pernah ikut happiness karena saya lagi nggak happy selama sekian tahun. Oh yang dulu yang suka sampai ke site itu ya Mas Vivo? Iya. Ada gambarnya, ada alat-alat berat. Oh ya udah ganti sekarang? Udah. Iya. Beruntung kalau misalnya memang akhirnya kita bisa memilih di mana kita mau berkarya ya, sesuai dengan harapan kita sih gitu ya. Tapi berarti itu cara ngadepin tertekannya di masa pandemi ya. Kalau waktu tahun saya baru join lah itu sih Mas, waktu Mas saya bawain materi, dia ngambil video saya berenang di darat itu. Stres banget saya. Iya, ingat. Iya, sumpah saya nggak bisa kalau nggak renang gitu kan ya. Ya itu udah kecanduan gitu. Jadi begitu pandemi nggak bisa renang, aduh. Akhirnya saya mencoba menyukai running, terus akhirnya saya berenang gitu di darat ya, diambil tuh videonya sama saya. Oh, suaranya nggak masuk, Mas. Suaranya Mas saya nggak masuk ya? Mas saya emang lagi ngomong ya? Kemute. Yang ngomong siapa? Mas saya ngomong ya? Oh, lagi telepon. Oke, ya lanjut. Terima kasih Mas Vivo. Mas Vivo ininya sharingnya ya. Survive kita ya dari Iya pandemi. nih orang survive semua nih kita nih. Iya benar. Kalau nggak agak kentir bisa nggak survive malah. Iya. Oke, Mas. Terus terakhir Kadia baru ngetik di fitur chat.
baru masuk Kak Dea. Aku telat masuk. Boleh Ini Kak kasih Regina juga kesimpulan? mau Ini masuk udah nih ada dari yang Sasa. diomongin. Kesimpulannya apa ya? Seperti judul saya, lebih baik happy daripada burnout, ya kan? Jadi tadi nanti mungkin materi bisa dibagi oleh Mas Karumen ya. Iya. Intinya di situ ada definisinya, ada simptomnya, ada penyebabnya. Kalau kita udah tahu itu, coba kita hindari, kita hadapi, kita ada preventionnya juga gitu kan ya. Keren banget. Jadi udah tahu kita bakalan burnout kalau kita terus-terusin ya, kita hindari. Kita pilih happy aja deh gitu kan. Udah tahu itu orang nyebelin, kita adalah siapa yang nggak bisa rubah itu orang. Ya udah biarin aja dia gitu. Kenapa saya harus jadi nggak happy? Ya EGP aja. Orang itu ada di hadapan kita sebagai makhluk yang ada di lingkungan kantor, titik gitu kan. Sisanya jangan mempengaruhi kinerja kita, jangan mempengaruhi kewarasan kita kan gitu. Ada bukunya tuh ya, bagaimana belajar menjadi bodoh amat gitu, tapi in a positive way tentu saja. Nah bener, siapa takut koploin aja. Wah, Sedap. apa tuh yang sekarang lagi. Nah itu kalau di line dance ya, kenapa saya ikut line dance hari itu, ada satu cedera saya yang kumat saja nggak boleh lari. Padahal saya punya session sama coach. Itu juga intinya kalau nggak bisa olahraga tuh stres lah gitu ya. Akhirnya ada ibu-ibu line dance di lapangan, udah saya join dah gitu kan. Terus lagunya kan lagu Latin, lagu apa tuh saya bilang sama pelatihnya gitu kan. Lagu Ambiar dong Mas gitu kan. Wah, akhirnya lagu itu kalau tahu ya, lagunya Rungkatna Happy Asmara. Wah, nikmat. Terus yang abis itu yuk lagu koplo lagi yuk gitu. Jadi ternyata itu asik gitu lah. Koploin aja. Sampai itu ya, waktu si Putri yang kemarin di itu dapat Golden Buzzer kan, komennya itu ya, please tolong jangan dikoploin dulu ya katanya. Lagu rusak kalau udah dikoploin, makanya mesti yang asik koplo. Sampai orang bule belajar sekarang. Iya, itu enak banget sih emang, enak banget Keren asli. banget ya. Lagi mau susah tetap joget gitu ya. Iya. Mantap ya. Iya. Oke, ada lagi. Wow, keren. Ada satu lagi nih. Ada lagi teman-teman? Silakan. Stres, koploin aja. Oh, yang tadi Pak. Kalau Mas chat Andreas kayaknya ya. udah ya, udah semua kayak chat. Iya. Wow, keren banget. Thank you banget Kayo. Oh, Daging ada satu semua. lagi nih yang Oh, ada. Kadea, masih ada Kadea. satu lagi yang aku jawabannya misalnya masih WFH jadi bikin stres malah di rumah. Nah, Oh, masih WFH. Mbak Dea. harusnya seneng dong ketemu Yayang. Jadi Gimana yang bikin Kadea? stres malah di rumah. Oh, mungkin sebelum jam kerja dan sudah jam kerja. WFH atau WFA? Harus di rumah? Ini Atau masih di bisa rumah dari kafe? berarti. Masih di rumah. Kalau di kantor saya sekarang sudah saya rubah karena yang bikin policy kan saya gitu. Oh, Iya. di rumah, harus di rumah. Oh. Pengennya mungkin ini selang-seling lah paling tidak. Ya, diselang-seling ataupun menjadi WFA, work from anywhere, Anywhere ya. dalam lingkup Jabodetabek gitu. Oh, Kayat udah mulai ya di kantor ya. Udah sejak PPKM dicabut saya rubah gitu kan ya. Jadi boleh di kafe, kalau saya udah pasti di sports club. Jadi kalau itu Kades di The Breeze gitu ya, Ion ya. Iya, padahal kita seberangan tahu. Aku tuh di Tahu nih. Kades. Aku juga WFA sih di Iya kantor. kan. Iya. Soalnya perusahaan asing dan ownernya masih mau WFH. Perusahaanku juga perusahaan asing sih nih. Entah sampai kapan. Berarti Mbak Dea kan jam 8 sampai jam 5 tuh. Jam 6 sampai jam 8 masih bisa ngapa-ngapain tuh. Ke pasar kek, ke jalan pagi. Satu hal yang ini tuh kalau saya juga yang menghibur tuh street feeding sih. Saya seneng banget kasih makan street. Setuju banget. Hybrid 3 WF. Oh, 3 ada WF. Mas Tri. Dari Mas Tri. Oh, Mas Tri apa nih? Boleh. Dengan senang hati. Keren nih, iya Mas Tri udah lama nih nggak ngumpul, hebat nih. Pokoknya thanks banget bisa jadi pembagi. Thank you banget. Thank you. Sehat selalu Mas. Kalau saya stres langsung nge-gym. Woi, lampiaskan angkat beban. Keren. Ya kan? Sambil Happy dong. teriak. Lalu Iya. banting beban. Iya benar. Benar. Ini Macem-macem ya, bener setuju. badan malah sehat. Kalau badan sehat kan seneng ya. Udah, pilih aja seneng. Jangan pilih burnout.
Kalau saya setiap malam suka itu, lihat-lihat YouTube yang lucu-lucu sampai Grace tuh suka bingung ketawa sendiri. Iya, kalau enggak ini tengah-tengah di jam kerja saya nyetel itu lapor Pak. Ketawanya sampai nangis nih dia nih. Bener Kalau Mas. stres, Tuh Kak Regina baru join tuh. iya Kak Regina sharing sama bos sama coworkers. Wah, ini seneng banget ya. Bosnya bisa saling cerita. Ya, sampai satu titik kadang-kadang bos kita juga cerita, Mbak Yut, ngopi-ngopi. Wah, ternyata dia juga cerita. Wah, seneng ya sama coworkers. Nari-nari jogetin aja, nonton malam-malam, ya kan? Ini jadi memang adalah udah tepat ini adalah apa BAG isinya happiness agent nih. Tinggal kita tularkan sama lingkungan kita ya. Apalagi kalau dikirimin itu ya, apa bumbu gratis ya Kak Des sama Kak Regina ya, tambah happy ya. Nah, ini dia nih. Batasannya tipis antara sharing sama gibah. Iya sih. Iya sih, kalau ngomongin masih kerjaan, gimana supaya lebih bagus, oke. Tapi kalau udah personally kita ngomongin orang, ya, ya nggak ada yang bisa lebih baik. Habis kita ngomongin orang juga nggak ada kondisi yang lebih baik kan, gitu. Itu oke. Anything else? Gas, ya gibah boleh, sharing boleh. Yang penting kita pilihnya tuh happy. Jangan Oke, mikir. keren. Oke. Semoga Wow, keren banget malam ini ya, luar biasa nih teman-teman. Thank you. Kak Regina apa tuh? Balik ke prinsip control what you can. Oh, setuju banget, setuju banget. Iya, Mantap. lepasin yang kita nggak bisa kontrol, ya kan? Wah, Mas Tri bagus nih ini namanya nih. Keren, thank you teman-teman ya. Menurut saya materinya ini bukan hanya untuk kita dengan tim, tapi juga bisa buat keluarga Kayot ya. Karena Ya, tentunya. burnout ini juga trennya sekarang udah mulai dialami anak-anak kita ya dari SMA gitu ya. Terus di kuliah juga udah banyak Iya. yang ngalamin. Iya, benar, Ke bawah benar, sampai ke tempat kerja. benar. Jadi apa ya? Kebetulan kan waktu itu pas mulai pandemi anak-anak saya juga ya ada yang satu mulai kuliah, satu lagi masih SMA. Tapi kebetulan anak nomor 2 tuh memang homeschooling. Jadi ketika pandemi teman-temannya pada nelpon, lu gimana lu belajar di ruangan gitu kan? Jadi anakku bilang, dulu aku dibilang aneh homeschooling, sekarang malah semua orang pada nanya Semua gimana orang ya, caranya. bener juga ya. Akhirnya ya itu malah ada hikmahnya juga lah, bisa Setuju. sharing juga sama temennya. Setuju, keren. Oke, terima kasih. Oke, thank you teman-teman, thank you. Mas Andre, mantap. Kita buat yang bikin stres dan berat rungkat. Gituin flower aja. Iya. Oke. Sip, Thank terima you. kasih Kayot mungkin ya. ada closing statement Kayot buat kita semua. Oke, kalau rungkat artinya apa? Artinya mumet. Artinya apa ya, rungkat itu rumet gitu ya kan? Karena ditinggal rungkat aja. Ini kayaknya kita kalau kopdar mesti ini ya, Seru mesti ya. siaran ya, mesti Seru koploan. nih kalau kopdar nih. Ya, closing saya sih terima kasih banget ya sudah join, dan saya yakin materi ini tadi reminder aja karena teman-teman saya yakin punya begitu banyak potensi dan kekuatan ya untuk jadi happiness agent, baik buat keluarga maupun lingkungan. Aku percaya banget itu melihat berbagai reaksi hari ini gitu ya. Setuju. Mulai gini. Manado can relate. Tenang, nanti kita ajakin sampai relate nih Kak Regina ya. Nanti aku kirim linknya rungkat yang paling asik. Seperti biasa ada kuis ya. Buat 2 pemenang ada souvenir cantik dari Kades. Bukan Kades cantik ya, souvenir cantik dari Kades. Seperti biasa. Seperti biasa cepet-cepetan. Cepet-cepetan cukup nulis huruf jawabannya aja, nggak usah lengkap ya, hurufnya aja A, B, C atau D ya. Ada 2 pertanyaan buat teman-teman yang paling berbahagia, ada souvenir keren dari Kades. Siap ya? Waduh, ini saya belum gede ini. Oke. Yang pertama, cepet-cepetan dan harus benar. Apa jabatan Kayot di perusahaan yang terakhir sekarang? Ya, Kayot udah sekitar 11 tahun tadi. Aduh, yang belum gabung
tembak aja ya, yang kalau baru gabung terakhir-terakhir tembak aja ya. A. Chief HR Officer, B. HRBP General Manager, C. HRGA General Manager, D. HC General Manager. Hurufnya aja, ketik hurufnya aja, biar Kades nanti bisa lihat siapa yang paling benar dan paling cepat. Jawaban yang paling benar apa? Ada yang tahu? C. Charlie. Kades pintar ya. Yeay, dapat hadiah. Oke, siapa yang pertama Kades? Kamirza. Kamirza, keren. Yeay. Kamirza, sesuai aturan main, nggak boleh ikut dulu yang kedua ya. Yang kedua kita bikin orang lain bahagia. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, 2 aja nih. Siap? Cepet-cepetan ya. Waduh, berapa jumlah anjing Kayot? Ayo, ada yang ngikutin nggak tadi? Ada. Kades saja Itu ingat. kan? Makanya aku udah bilang mesti Karup yang bikin soal. Kayaknya pada luput semua ya. Ada yang bener nggak Kades Kayot? Ada. Oh, ada. Ada. Jawabannya siapa Kak? Kades tahu nggak jawabannya apa? 5. Ih, jago Delta ya. Teman-teman. Siapa yang pertama? Paling cepat? Pak Andreas. Wow, Yeay. keren Mas Andre. Karena pemerhati juga sama ya, punya Doki Ya, juga di sama-sama dog rumah. lover ya. Lo Kak Regina Keren. malah mau nambahin. Keren. Masih banyak Kayot berarti ya. Oke. Baik teman-teman, sampai sini dulu kita foto bareng ya, seperti biasa. Semuanya on cam Kalau ya. bisa diaktifkan. Kak Dia, thank you banget. Ada Kak Dia Erna juga, Mas Tri luar biasa ya. Oke. Ada. Kalau bisa diaktifkan, kita masih di aktifkan jalan dulu. ya tadi ya. Mas Tri juga masih di jalan ya. Iya Nanti nih ternyata ya. Luar biasa nih. hadiah IHC-nya dapat ini apa 1 kardus Sasa. Wow. Oke Kak Dea, nggak apa-apa. Generasi mecin. Matchin. Justru itu obatnya tuh. Obatnya burnout tuh ya. Ayo, Iya, bakso benar, pakai Sasa kagak enak loh. Betul. Kak Regina gimana sekolahnya? Lancar? Lulus. Kapan ya sharing ya? Lulus. Kapan sharing ya? Gimana ya? Lagi di kafe nggak bisa banyak gaya. Udah burn out. Ketawanya Udah burn tipis. out. Antara happy sama burnout nih, tipis ketawanya nih. Happy Belum banget. Oke. selesai revisinya. Sebelahan. Thank you teman-teman udah tak foto, udah tak kirim. Ya. Oke. Nggak Thank you dibilang. banget ya. Nggak dihitung. Pemirsa kapan-kapan nyanyi dong. Oke. Oke, thank you teman-teman ya. Thank you Sip. banget. Sampai ketemu di grup ya. Thank you Iya, Kayota. Teman-teman Terima kasih dong reaksi love apa buat Kayot, luar biasa nih. Salam buat keluarga. Wow. Aku Expert, Expert. Karup foto lagi. Boleh, Puasanya boleh. gini. Boleh ya? Oke ya, hitungan Gini ketiga aja. ya. 1, 2, 3. Oke, kita kirim dulu. Asik. Asik. Banyakan foto-fotonya nih lama-lama. Yes. Udah belum? Oke, thank you. Ya. Langsung. Terima kasih. Thank you. Dah. Good night. Terima Dah. kasih. Sampai ketemu. Thank you ya, sampai ketemu ya. Bye. Yuk, sama